Halo teman-teman Sparkling. Hai. Ya, kembali lagi bersama dengan kita di Ibadah Sparkling ya. Setelah 1 minggu kita nggak ibadah bareng-bareng. Bener. Oke, nggak? Dan gue percaya kalian ibadahnya pasti bareng-bareng sama anak-anak komsel juga dong. Iya, pasti harusnya ya. Iyalah. Karena kalau sendirian itu gak enak. Bener. Betul. Ya, teman-teman, saya yakin teman-teman sudah beribadah juga dari minggu lalu, 2 minggu lalu ya. Kita tahu kita sedang membahas sesuatu tentang ibadah sejati, teman-teman ya. Nah, hari ini juga kita masih membahas mirip-mirip dengan itu, tapi berbeda ya. Ya, dan hari ini kita mau bahas tentang Who is the King? Who is the King? Ya, Siapa rajanya betul. Ya, jadi ini Oke. bakal berkaitan banget. Dan teman-teman pasti juga biasanya kalau suka main sama komsel ya, ini gak asing juga nih games, namanya Who is the King? Who is the King? Oke. Jadi sekarang aja gue mau mainin dulu, ya kan? Who is the Ya. King? Ya, jadi lu mau pilih mana kok? Si gue ada gopean ya, ada iya, gopean ya. Angka sama apa itu belakangnya? Angka sama Ya, ada burung. ya gambar lah. Iya, gambar. orang. Ya, angka atau gambar ya. Iya. Gue pilih gambar. Gambar. Oke. Gua berarti angka ya. 1, Iya. 2, 3. Oke. Ya, gambar pasti itu keluar. Hah? Gambar. Yakin? Oke. Masa? Angka nih. Tengahnya nih. Oke. Angka nih. Wih, gambar. Gambar. Gimana Ya. bisa jadi gambar sih ini? Oke lah. Iya. Nah, di Who is the King ini kalau yang menang berarti boleh nyuruh-nyuruh ya. Benar, Boleh boleh nyuruh-nyuruh nyuruh-nyuruh. ya. Karena lu rajanya. Iya, betul. Oke. Sekarang gue minta Abe kasih gue minum. Kasih minum. Yoi. Mau kayak gimana raja? Disuguhin dengan baik. Sungguh dengan baik Iya. ya. Terus ya. Dibukain, dicolokin ya, disamperin itu, itunya gelasnya. Oke. Ini raja. Wah, thank you. Segar. Enak? Enak. Enak. Nah, teman-teman, ya kita bisa lihat ya, kalau misalkan seorang raja atau seorang yang mimpin, pasti dia bisa nyuruh-nyuruh kalian. Nah, hari ini kita nggak bakal jauh-jauh, teman-teman ya. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang Coram Deo ya, kira-kira teman-teman ngerti nggak ya tentang Coram Deo ya? Apa banyak yang masih belum tahu ya? Harusnya mengerti dong. Harusnya ngerti ya. Karena udah berkali-kali. Iya, keterlaluan berkali-kali, masa ya. nggak ngerti-ngerti. Ya, teman-teman, kalau kita ngomongin Coram Deo itu kan artinya adalah di hadapan Allah. Benar. Ya. Tapi teman-teman, ternyata kita mau Coram Deo atau kita mau pembaharuan budi, ada sebuah halangan, teman-teman. Ya. Kita bisa lihat di Keluaran 20 ayat 3 ya. Di situ salah satu dari 10 hukum perintah Allah. Di situ dibilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, poinnya kan Coram Deo berada di hadapan Allah kan? Iya. Ya, terus tapi di sini bilang jangan ada Allah lain di hadapannya Tuhan. Nah, kalau mau ngomongin Allah lain itu kan berarti kita ngomongin tentang berhala. Betul. Ya, kita ngomongin tentang berhala. Kalau kita mau ngomongin tentang berhala, ada satu hal, mungkin bisa dibilang ini adalah berhala pertama yang disebutkan di Alkitab. Iya. Ya, itu bisa kita lihat di Keluaran 32. Ya. Jadi awal ceritanya itu di Keluaran 24, Musa ini lagi naik gunung mau ketemu Tuhan. Naik gunung nih. Iya, Asik. naik gunung ya. Rakyatnya ditinggalin, bangsa Israel ditinggal Iya. di bawah. Ya, tapi di ayat ke-32 tiba-tiba di situ bilang di ayat pertama dibilang ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan untuk turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Iya. Ya, di sini lucu ya. Maksudnya Tuhan Musa datangnya lama aja mereka udah panik gitu. Iya, jadi Mereka merasa nggak ada yang mimpin ya. benar. Jadi dia tuh ngerasa kalau Musa ini pemimpinnya gitu, Yes. bukan ketuhannya gitu. Mm-mm. Nah, jadi ketika Musanya nggak ada nih, kayak bangsa Israel ini kayak kehilangan arah dan butuh Kehilangan sebuah arah. raja baru mungkin ya. Betul, sesuatu yang memimpin mereka. Betul. Ya, sama teman-teman, seperti sebuah berhala itu pasti yang akan memimpin hidup kalian. Contoh, kalau kalian main game eventnya lagi banyak banget, kalian pasti nggak bakal mau ngelewatin itu kan. Kalian Iya. akan terus login dan kalian Betul. merasa kalian dipimpin oleh game. Betul. Ya, atau misalkan sosial media lagi seru banget ya, masalah tentang sesuatu dan kalian ngikutin banget, padahal kalian punya pekerjaan atau kalian punya tugas, tapi kalian di-drive oleh hal ini, si berhala ini, sehingga kalian nggak bisa lepas. Kalian diatur terus sama si berhala ini. Betul. Karena buat gue pribadi gini.
sekarang itu bukan zamannya lagi kayak berhala itu dengan patung gitu. Betul. Ya. Betul. Kalau dulu sih dia mungkin butuh sosok yang lain, ya patung-patung lembu emas gitu-gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak lebih modern ya. Jadi kayak berhala itu kan gini, intinya berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Yesus sebagai raja kita diganti sama yang lain. Betul. Gitu. Ya. Dan yang tadi dibilang kayak bener kok, gue setuju banget gitu. Kayak ada sosial media mungkin. Betul. Kayak ketika kita bangun tidur, kita mungkin nggak mau datang sama Tuhan dulu, tapi kita datang sama updatean Instastory dulu. Asik kan? Baru bangun tidur nih, baru asik. bangun nih, gitu. Ya kan? Dan terus mungkin kita langsung mau coba login dulu gitu kan. Mungkin mau login Mobile Legends atau PUBG lu gitu untuk dapetin ya login hadiah login lah ya. Hadiah login kan? biasanya. Ya. Benar banget teman-teman ya. Jadi kalau bisa kan mau tahu nih gimana apa sih yang menjadi berhala dalam hidup kita, gampang teman-teman. Ya, kalian mungkin kalian bayangkan aja ada pemimpin kalian atau seseorang datang ke kalian dan dia minta kalian melepaskan hal itu. Iya. Kalian mau nggak melepaskan saat itu juga? Ya, kalau kalian nggak berani atau kalian nggak mau dan kalian nggak rela untuk melepaskan itu, berarti itulah berhala dari kalian. Ya, dan itu adalah kalian udah bisa aware. Oh, ternyata selama ini berhala gue adalah hal ini. Ya, bisa game, sosial media, gadget, atau hal-hal lain. Ya, yang teman-teman nggak mau lepaskan. Ya, oke. Dan juga bisa dilihat hal menarik nih di ayat yang kedua. Kita langsung aja ya. Di ayat kedua, pada saat si Harun diminta dan Harun didesak untuk dia membuat sebuah patung, dia nurut-nurut aja. Ya, jadi mungkin si Harun ketakutan kali ya. Iya, ketakutan dengan tuntutan rakyat. Tuntutan rakyat, tuntutan orang di bawahnya ya. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, dia yang memimpin. Ya, bukan dia diatur-atur, tapi dia yang memimpin dengan baik. Kenapa? Karena Harun itu adalah juga orang yang dipilih sama Tuhan untuk memimpin ya. Iya. Nah, oleh karena itu seorang pemimpin juga harus benar nih, jangan sableng-sableng gitu kan. Iya. Malah dia ngejeblosin rakyatnya ya. Harusnya ngasih tau nggak boleh, itu bukan hal yang baik. Padahal Musa lagi naik nih, Tuhan lagi ngasih tentang jangan ada jangan lagi kasih hukum perintah Tuhan kan. Betul. Tapi dia malah jatuh gitu di situ. Lucu sebenarnya di sini ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan ya, siapa yang memimpin kalian? Ya, apakah mereka memimpin kalian ke dalam hal yang lebih baik atau enggak? Betul. Nah, itu juga harus diperhatikan, ya. Dan gue pribadi gini sih, kita tuh bukannya berarti lu nggak boleh main game, ya. Pemimpin minta apa harus ngikutin, bukan begitu sih. Tapi maksudnya gini, kita harus ngerti betul siapa yang harus memimpin hidup kita. Betul. Kalau kita udah ikut SA, ya. Mana teman-teman SA? Asik ya, teman-teman SA ya. Kalau teman-teman yang udah ikut SA pasti tahu banget ada satu pelajaran namanya Yesus Penguasa Tunggal. Betul. Nah, jadi kita harus benar-benar mengerti siapa yang menjadi raja dalam hidup kita gitu. Siapa yang benar-benar ngedrive hidup kita, siapa yang mengisi kekosongan hati kita. Betul. Nah, karena beberapa kali yang gue temuin adalah gini. Kenapa nih bisa game bisa jadi pemimpin dalam hidupmu? Kenapa bisa musik ya bisa jadi pemimpin dalam hidupmu? Kenapa bisa hal-hal yang lain menjadi pemimpin dalam hidupmu? Itu semua karena kadang waktu kita lagi kosong hatinya gitu kan, kita butuh diisi. Nah, kita isinya dengan hal-hal tersebut. Betul ya. Jadi saat diisi dia merasa wah ini jawabannya. Iya. Dan akhirnya dia menurut gitu kan terhadap hal itu. Betul. Dan mau ulangin kembali, dan kalau kita nih sekarang teman-teman sudah dipercayakan menjadi seorang pemimpin, mungkin menjadi seorang pemimpin itu bukan satu hal yang harus jadi pemimpin gereja dulu atau pemimpin ibadah dulu atau jadi GS atau GA dulu. Gak begitu juga, tapi gini, dengan kamu udah ikutin pemuritan gitu kan ya, atau mungkin kompak penemanan gitu, itu pun sudah kan sebenarnya gini, lu belajar untuk mulai memimpin hidup orang lain. Tuh. Sahabatmu. Mungkin kalau kamu punya adik, ya kamu memimpin adikmu. Nah, belajarlah ketika kita sudah punya kesempatan tersebut, kita bawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yes, seharusnya yang memimpin kita tuh Tuhan ya. Betul. Roh Kudus yang dalam hidup kita yang harusnya memimpin dan dia yang memberikan jalan dalam hidup kita. Iya. Harusnya kita ikutin Roh Kudus, bukan ngikutin berhala-berhala. Iya, benar banget. Dan gue waktu gue lagi baca-baca firman Tuhan, berarti kan gini, kita ada satu poin yang pertama. Poin pertama adalah teman-teman kita yang perlu mengerti. Pertama adalah harus tahu rajanya siapa nih dalam setiap hidup kita. Betul. Ya kan? Karena tadi dari firman Tuhan yang kejadian tadi udah ngasih tahu banget nih. Ternyata siapa nih ya pemimpinnya itu menentukan banget gitu.
dia akan berlaku seperti apa, dia akan bekerja seperti apa gitu kan. Nah sekarang gue mau bahas tentang gimana sih caranya ya untuk kita nih belajar ya di dalam keseharian hidup kita nih menjadikan Yesus itu penguasa tunggal dalam hidup kita. Gimana tuh? Nah, gue mau baca dulu, ini agak panjang juga sih. Di Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai 12. Ya. Oke. Jadi ayat firman Tuhan ini adalah ayat firman Tuhan di saat teduh. Ya, jadi Di saat kalau teduh. teman-teman suka dapat ya mungkin di komsel-komsel dibagiin sama GS-nya juga, suka dapat saat teduh dari Palem ya. Itu aku ambil dari situ. Ya, jadi gue ambil dari ayat firman Tuhan itu. Nah, jadi gini ya, gue bacain pelan-pelan. Gantian aja. Oh, gantian aja deh. Gantian aja lebih enak. Gue ganjil, lu genap ya. Siap. Nah gini, pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku, berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan, sungguh ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelantaran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang Mesbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan dibawanya aku ke pintu pelantaran. Aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihatlah ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaazanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Oke, jadi gini kok, dari kita udah baca kan Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 12. Yes. Nah, jadi ini gue agak summary sedikit aja. Jadi ceritanya si Yehezkiel ini pas lagi ngumpul terus dapat penglihatan. Oh, dapat penglihatan. Nah, jadi lagi berdoa, dia doa dapat penglihatan dari Tuhan. Dan Tuhan banyak ngomong tentang apa yang sedang terjadi dengan tua-tua. Oke. Ya. Dan hal yang keren adalah gini loh. Jadi ceritanya ya, singkat ceritanya gini. Dia melihat, Tuhan kasih lihat gini. Bahwa tadi kalian udah dengar juga kan bahwa masuk dan lihatnya perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini gitu. Yeah. Mereka ada segala binatang-binatang, berhala-berhala, komunis. Jadi ya banyak di dalam kamarnya. Nah, yang paling menarik di ayat 12 yang di terakhirnya gini. Kan dia bilang tuh firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Nah, jadi sebenarnya gini, kunci ya dari gini loh, kita nggak berhala adalah kita tuh menyadari Tuhan terus. Wah, gitu. koram deo banget. Koram deo. Jadi balik lagi itu koram deo sebenarnya. Karena gini, mereka itu bisa sampai berhala, ada hal-hal najis itu. Itu simpelnya adalah karena gini, mereka nggak berasa gini, Tuhan itu nggak ada. Iya. Dia bilang di sini Tuhan tidak melihat kita. Tuhan nggak lihat kita gitu loh. Nggak ada gitu. Ya udahlah, ngapain gitu. Jadi gue bisa lakukan secara sembunyi-sembunyi. Betul. Padahal Tuhan selalu bareng sama kita. Dia ada di mana-mana loh. Bener. Nah makanya gini. Makanya ketika kita koram deo, kita menyadari Tuhan itu ada. Minimal gini lah. Mungkin gini, nggak perlu melakukan hal-hal yang
ekstrim atau gimana-gimana ya. Tapi minimal gini, ketika kita menyadari Tuhan itu ada, kita takut akan Tuhan, gitu ya. Jadi gini loh, kita nggak berani lagi untuk cepet punya keputusan untuk melakukan dosa. Ketika lu lagi marah misalnya, ketika lu inget Tuhan, pasti ada kekuatan gini loh. Minimal lu ngomong, oke Tuhan tolong dong kasihku damai sejahtera. Yes, berarti kita nggak menjadikan ego kita berhalanya kita. Bener. Nggak kasih makan ya. Iya, dan gini loh, ketika kita menyadari Tuhan itu ada, minimal ya tadi, bener-bener kita tuh bisa tahu gitu loh. Oke, gue harus belajar berespon benar gitu. Yes. Nah makanya ada sebuah ayat yang mungkin teman-teman bisa pakai juga untuk jadi ayat hafalan teman-teman. Itu di Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah ya, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, karena gini, roh itu lemah. Salah, roh itu penurut. Roh itu penurut. Daging yang lemah. Daging yang lemah. Jadi gini teman-teman, ketika kita kuatkan roh kita, percaya deh, daging kita tuh kita bisa kalahkan. Yes. Nah, jadi ketika menyadari adanya Tuhan, dimanapun kita berada, itu membantu kita untuk kita benar-benar ngerti bagaimana kita bisa berespon benar, bagaimana kita bisa ngerasain damai sejahtera Tuhan dan ngalamin kasihnya Tuhan. Yes. Mungkin gini lah, gue ada kesaksian sedikit aja. Boleh. Ya, karena gue ngalamin hal ini, Gini lah, di masa-masa lagi pandemi begini, buat gue cowok juga dong. Ya, buat gue cowok gini, ini bener-bener ya kalau mau ngomongin tentang pornografi, onani gitu, kenajisan itu kayak ya ampun, ini udah godaannya tingkat tinggi ya. Iya, karena di rumah doang. Kadang-kadang kalau misalkan suenya tuh di rumah nggak ada orang, wah itu udah jadi tantangan berat banget kan. Nah, cuma begini, gue bener-bener ngalamin ketika gue inget Tuhan gitu. Ya, ketika lagi ada kue najis nih, terus gue sengaja gitu, oke, gue inget Tuhan lah, gue alihkan ke Tuhan. Itu bisa loh ngebantu gue untuk, ini kalau gue jatuh lucu banget nih, misalnya kan kayak gini, gue inget Tuhan ya, terus ngebayangin misal lu Tuhan nih kok, masa gue ngajak lu ngebokep gitu loh. Ya kan, masa ngebokep sama Tuhan kan gak mungkin gitu. Dan itu akhirnya membuat gue bisa menang, akhirnya gue bisa bantu mengalihkan entah gue keluar. Dan bukan itu doang sih, dan ada lagi satu adalah ketika gue lagi ngadapin tesis gue, itu gue bener lagi khawatir, lagi bingung. Ada sebuah penelitian yang gue lakukan dan itu mentok, akurasinya tetap jelek-jelek aja gitu. Lu kalau nonton serat apa sih tau lah ya tentang akurasi AI gitu lah. Jadi gue lagi ada di situ dan jelek-jelek aja gitu loh, nggak naik-naik gitu. Tapi gini, ketika gue connect sama Tuhan, ada loh damai sejahtera gitu di hati gue dan menguatkan gue, dan ada aja akhirnya jalan keluar. Yes. Jadi gue cuma perlu ingat Tuhan gitu. Gue cuma perlu ingat Tuhan. Dan oke, ketika gue ingat Tuhan, oke Tuhan, gue berdoa, Tuhan tolong kuatin gue, Tuhan tolong dong supaya gue tetap bisa bersembenar, Tuhan tolong, yang tadi gue khawatir, Tuhan tolong kuatin gue supaya gue bisa lalui gitu. Iya. Gue pun juga ada kesaksian nih, kalau ngomongin Markus 14 ayat 38 ini ya, gue waktu itu pernah dongkol banget. Tapi saat itu gue inget, oh iya gue harus koramdeo, Nah saat gue koramdeo, gue minta ke Tuhan, Tuhan kasih gue damai sejahtera, Tuhan kasih gue sukacita. Dan semudah itu loh Tuhan membalikkan rasa amarahnya, dihilangkan, dan akhirnya kita mendapatkan damai sejahtera itu dan sukacita. Wah gila, Tuhan luar biasa. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa kita harus koramdeo. Betul. Ya? Dan juga kita harus sadar, kita harus menyingkirkan segala berhala-berhala dalam hidup kita, karena itulah yang juga menghalangi kita untuk kita bisa mengalami pembaruan pikiran, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, karena ada banyak yang menghalangi hal-hal yang menghalangi kita untuk melakukan itu. Dan gue bilang gini, hal yang kayak gini, misalnya gini, pembaruan budi itu adalah mukjizat loh teman-teman. Yes. Jadi mukjizat itu nggak cuma semerta-merta dapat hadiah, dapat mungkin gaji bonus ya, dapat gaji terus bonus, gede nih gitu. Itu mukjizat gitu bisa. Terus dari sakit sembuh, ya tapi gini, pembaruan budi itu juga kesembuhan buat setiap hidup kita. Betul. Jadi itu juga sebuah mukjizat teman-teman. Dan gue mau encourage buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa ngalamin mukjizat ini. Yeah. Jadi hari ini kita benar-benar mau belajar. Pertama adalah temuin dulu deh teman-teman. Siapa sih raja buat hati dan hidup teman-teman? Gitu. Yeah. Pastiin deh Tuhan itu jadi raja buat teman-teman. Dan yang kedua, caranya gimana sih? Dengan koramdeo. Koramdeo lagi. Menyadari ya keberadaan Tuhan di hidup kita. Udah sih gitu aja untuk hari ini teman-teman. Oke, ya mantap banget ya. Dan teman-teman, ayo sekarang kita mau berdoa ya, dan kami juga mau mendoakan teman-teman di rumah. Teman-teman boleh mengambil posisi yang pewek buat teman-teman sendiri
Ya, apakah teman-teman di kamar atau teman-teman dimanapun, ya teman-teman carilah tempat yang nyaman teman-teman untuk berdoa. Yuk kita mau berdoa. Bapak, hari ini sungguh kami mengucap syukur ada satu kebenaran yang diungkapkan Bapak. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan dapat ditangkap dengan baik oleh setiap anak-anak-Mu Bapak. Dan hari ini Mondi dan Abraham mau berdoa untuk teman-teman yang di rumah. Mungkin bagi teman-teman di rumah yang sedang mengalami struggle, teman-teman mengalami ingin lepas dari segala berhala dalam hidup kalian, teman-teman boleh taruh tangan kalian di dada kalian atau di pikiran kalian, di kepala kalian. Dan hari ini kami berdoa, Bapak, biarlah Tuhan ada sebuah mujizat terjadi, ada kasih karunia yang diberikan, ada belas kasihan Tuhan untuk teman-teman kami Bapak, dan biarlah Tuhan setiap dari mereka dapat dimenangkan Bapak dari segala berhala dalam hidup mereka, dan mereka menemukan Raja sejati dalam hidup mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus Bapak. Hari ini kami berdoa Tuhan yang lepaskan, Tuhan hancurkan segala berhala dalam hidup mereka Tuhan. Thank you Tuhan. Dan hari ini teman-teman, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberikan engkau damai sejahtera, dan Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan memampukan engkau menang dari segala perkara di dalam hidup ini. Kami percaya saat kami setia, Tuhan akan memberikan kami banyak hal yang baru dan kami dapat semakin dewasa di dalam iman. Thank you, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. See you.